Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ini sekarang saya lagi ada di dekat rumah, belakang rumah. Di belakang rumah, biasa lagi jalan-jalan sore-sore, lagi ngabuburit. Kita turun ke bawah. Ini di belakang rumah, walaupun nggak persis banget belakang rumah sih. Jadi ini di belakang saya ini nih ya bosku ya, sahabat. Di belakang saya ini masih kebun pisang. Ini di belakang masih jauh lagi. Dan satu lagi ya, konon katanya ini nih yang pohon ini nih, ini pohon ini nih, tuh lihat ya, pohon itu katanya sering ada penampakan Tante Kunti berwarna merah, sering. Tapi untungnya nggak ada yang ngejailin. Maksudnya untungnya tuh dia tuh nggak jahil. Yang ini nih, itu rumahnya di sini, rumahnya nih, tuh pohon ini tuh, di situ tempatnya. Tapi kata masyarakat sini, mereka nggak jahil, mereka baik. Nah terus yang di belakang ini juga nih, tuh ini kali nih sahabat, tuh ini kali nih. Kali sama kali juga begitu kali ya, lumayan lah. Terus di belakang sini, ini belakang sini ini masih ada juga, panjang lagi ke dalamnya, ke belakangnya panjang lagi. Konon kata salah satu warga orang asli sini ya, ini di belakang pohon ini nih, ini yang saya tunjuk nih ya, tuh belakang pohon itu tuh kan ada pohon lagi. Itu dulu tempatnya para pencari togel, Masya Allah ya, masih ada gitu yang mencari-cari togel di situ, di belakang pohon itu tuh. Nah kita mau ke belakang sana, ngeri. Yang ditakutin apaan? Ulernya, masih banyak ular. Sebanyak ular-ularnya gitu, saya ngerinya, ngeri ke cetuk, nah gitu kan bahaya. Ini luas ini sahabat tuh, ini luas banget. Ini di belakang itu masih ada belakangnya. Ini kalinya panjang, ini kali panjang. Gitu ya sahabat ya. Jadi ini hanyalah sekilas daerah tempat rumah saya, belakang rumah saya itu ya, alhamdulillah masih asri, udaranya masih segar, masih enak. Oh ya sahabat, gimana nih tentang pembelajaran transferan energinya, udah sampai mana? Masih dijalanin nggak? Maksudnya masih dipraktekin nggak, diperagain nggak, masih dilatih nggak, diasah nggak? Kalau bisa diasah ya sahabat ya, transferan energinya diasah. Oh iya nih, untuk video kali ini saya ingin berbagi keilmuan atau adab tata cara pengobatan memetik daun. Jadi gini sahabat, kita tuh kalau memetik daun pohon untuk pengobatan itu ada adabnya, ada tata caranya, ada bacaan-bacaannya kayak gitu. Ini awas, ngintilin aja sih. Ada adabnya, ada cara-caranya sahabat. Jadi bukan asal sembarangan memetik aja, nggak begitu, enggak. Kita ada bacaan khusus, ada doa-doanya para wali, para kekasih Allah. Dia kalau menginjak pohon atau memetik pohon tanpa sengaja, atau mematahkan batang pohon tanpa sengaja, tanpa ada tujuan tertentu, itu akan merasa sedih. Karena sia-sia apa yang dia rusak, apa yang dia petik tanpa sengaja, atau apa yang dia hinjak tanpa sengaja itu rusak, itu akan sia-sia karena nggak ada tujuannya, nggak ada gitu, nggak akan digunakan tujuannya. Lain hal kalau para wali memetik daun atau batang pohon, ada tujuannya. Udaranya seger banget. Itu pasti tidak akan merasa sedih. Dan bacanya ada sahabat, ada bacanya. Di saat kita ingin memetik daun itu,
kita gunakan untuk pengobatan, itu ada bacanya, itu ada tata caranya, ada adabnya. Jadi bukan sembarangan petik aja, itu salah. Ada caranya. Misalnya kita ingin memetik apa ya, di daerah sini apa yang bisa digunakan ya, pohon. Terlalu sahabat ya, kita cari dulu ya, kita cari dulu pohonnya, kita ke bawah dulu. Nah, ya Rimbi sini, ke bawah dulu ya, kita cari pepohonannya. Ini sambil di bawah nih sahabat nih, kita cari batang pohon. Tadi saya syutingan di situ tuh, saya syutingnya tuh. Ini sekarang kita di bawah. Ini di sana masih belakang lagi nih sahabat, masih jauh lagi ke belakang. Dalam sana itu masih kebun lagi tuh, masih luas ya. Alhamdulillahnya daerah sini nih masih enak gitu. Di belakang rumah, dekat rumah saya, belakang rumah saya itu masih enak. Contohnya gimana ya, apa yang harus saya petik ya pohonnya ya. Contohnya gini aja nih sahabat nih, daunin aja ya, daunin aja nih contohnya nih. Nah ini hanya sekedar contoh ya. Loh, ini hanya sekedar contoh, kelihatan ya. Nih, misalnya seperti ini. Di saat sahabat ingin memetik daun yang akan kita gunakan untuk pengobatan, itu kita harus memakai adab. Kita harus memakai adab. Karena apa? Karena daun ini juga makhluk hidup, ciptaan Allah. Kita harus mempunyai adab. Setidaknya kita harus izin. Kita izin sama ini daun. Dan kenapa para wali atau kekasih Allah di saat mereka berjalan dan menginjak rumput atau terjatuh dan mencabut rumput tanpa sengaja, mereka akan menangis. Kebanyakan mereka akan menangis karena apa yang mereka lakukan itu tidak ada tujuan untuk digunakan, tidak sengaja gitu. Lain hal kalau mereka sengaja. Kalau mereka sengaja pasti mereka akan memakai bacaan-bacaan khusus ya, bacaan-bacaan tertentu. Baiklah, insya Allah saya akan berbagi dan insya Allah akan berguna untuk para sahabat ya, untuk keluarga dan untuk orang banyak. Tata cara atau adab di saat kita memetik daun digunakan untuk pengobatan. Misalnya seperti ini. Salah satu keluarga sahabat ada yang kena diare atau BAB ya, mencret. Misalnya seperti itu, misalnya mencret atau BAB. Dan yang kita butuhkan biasanya itu memakai daun jambu batu, jambu klutuk, daun mudanya yang kita ambil. Dan caranya seperti ini, cara mengambilnya. Kita cari daun mudanya, daun muda jambu klutuk. Ini kalau ini bukan daun jambu, ini contoh doang. Lalu kita bertawasul, kita mengirimkan Fatihah kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW sebanyak 3 kali. Lalu kita bermohon sama Allah, ya Allah ya Rob, jadikanlah daun jambu ini berguna untuk keluargaku atau untuk diriku atau untuk orang lain. Sebutkan namanya Fulan bin Fulan, dan dengan izinmu ya Allah, dengan memetik daun ini, dengan memetik batang ini, maka terputus pula lah penyakitnya, sembuh untuk selama-lamanya, sembuh atas izin dan ridhomu ya Allah. Di saat kita ingin memetik daun ini, jangan lupa kita bertawasul, kita mengirim Al-Fatihah kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kita berdoa sama Allah. Lalu kita tarik nafas, kita buang, tarik nafas. Saat kita memetik daun ini, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Gitu ya. Di saat kita memetik Allahu Akbar, jadi berbarengan sahabat. Gini ya. Di saat kita memetik ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, di saat kalimat Allahu Akbarnya itu langsung kita tarik. Ingat ya. Ya kalau misalnya lupa, diulang lagi aja videonya biar makin paham bacaan-bacaannya. Jadi itulah salah satu kegunaan adab yang harus kita pakai dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada harus kita gunakan adab, karena adab itu sangat dibutuhkan sahabat. Adab itu sangat dibutuhkan. Baiklah sahabat ya, saya rasa demikian dulu sedikit info atau pengetahuan yang saya berikan untuk para sahabat. Ya insya Allah berguna ya, insya Allah berguna untuk sahabat, untuk keluarga, dan untuk orang banyak. Insya Allah berguna dan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda cinta.